Teman-teman, kami dari kelompok 10 dengan tema keluarga sebagai sumber panggilan. Perkenalkan, nama saya Vanessa Barani. Saya FG Prisko Bangun. Saya Deborah Angelina Hasulian. Selamat menyaksikan. Keluarga adalah sekelompok manusia yang hidup bersama-sama sebagai unit masyarakat terkecil dan umumnya memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, ataupun ikatan yang lainnya, serta tinggal bersama-sama dalam satu rumah yang dipimpin oleh kepala keluarga. Keluarga terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak, yang tinggal bersama dan saling membutuhkan. Panggilan adalah sebuah anugerah atau bisikan dari Tuhan yang diberikan kepada kita dan kita dapat mensyukurinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis panggilan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu panggilan hidup berkeluarga, dan yang kedua itu panggilan hidup selibat. Poin yang pertama, panggilan hidup berkeluarga adalah salah satu bentuk keikutsertaan dalam karya Allah. Panggilan hidup berkeluarga sering disebut itu tentang perkawinan, di mana seorang laki-laki dan perempuan itu menikah atas dasar kasih dan cinta. Sedangkan poin yang kedua, panggilan hidup selibat. Selibat artinya itu hidup tidak menikah, di mana hidup mereka itu diserahkan semua kepada Tuhan. Contohnya itu suster, bruder, uskup, pastor, dan diakon. Peran keluarga sebagai sumber panggilan. Pertama, mendidik dan membimbing anak dengan semua nilai Kristiani dalam seluruh hidup harian, seperti mengajar dan mengajak berdoa, ikut perayaan Ekaristi, dan semua kegiatan rohani lainnya. Yang kedua, mengizin dan mengikut sertakan anak untuk terlibat aktif dalam semua hal baik atau positif. Dan yang ketiga, menunjukkan atau menjadi panutan untuk anak dalam semua hal, atau mendengar, berbicara, dan bertindak. Hai semuanya, di sini kami akan berbagi pengalaman kami tentang keluarga sebagai sumber panggilan. Halo FG, apa kabar? Baik, gimana? Di sini aku mau nanya nih, gimana panggilan dalam keluarga kamu? Panggilan dalam keluarga saya itu pernah, orang tua saya itu menyarankan saya masuk asrama waktu SMA. Setelah saya masuk SMA, saya asrama selama 3 tahun. Saya di asrama itu terdorong untuk mandiri dan termotivasi untuk menjadi seorang biarawati. Setelah saya lulus SMA, saya memutuskan untuk masuk ke biarawati. Saya masuk selama 2 bulan. Selama 2 bulan saya tinggal bersama teman-teman saya di biara, tidak memegang handphone, jarang berkomunikasi dengan orang tua. Selama 2 bulan itu saya menjadi lebih mandiri dan percaya diri dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Selama 2 bulan itu ternyata saya itu tidak terpilih, tapi hanya bisa terpanggil. Setelah saya tidak terpilih, saya langsung memutuskan masuk ke sekolah tinggi pastoral yang ada di Deli Tua. Saya ingin menjadi seorang guru agama Katolik. Seperti itu ya. Oke, terima kasih FG. Nah, sekarang kita lanjut kepada Deborah. Halo Deborah, saya mau bertanya, gimana panggilan dalam keluarga kamu? Panggilan hidup berkeluarga saya itu, waktu itu saya itu guru agama. Saya juga aktif di gereja, tetapi saya itu tidak aktif di pastoral. Pas mau ke sini, orang tua saya menyarankan saya sebagai guru agama. Kata orang tua saya, kamu lebih baik sebagai guru agama, karena kamu itu kan udah guru selama itu. Tapi saya itu berpikir, kalau saya guru agama, pasti banyak tantangan yang saya hadapi. Adalah kata-kata, contohnya, kalau saya tidak berbuat baik, pasti orang lain kan mengatakan itu guru agama, tetapi perbuatannya kayak gini.
Tapi bapak saya itu memberikan saya semangat. Kamu itu bisa sebagai guru agama, nggak usah dengarkan kata orang kata gitu sama saya. Tapi saya itu berpikir lagi, lebih baik saya menjalankan apa yang dikatakan orang tua saya. Makanya dari situ saya itu lebih memilih menjadi guru agama. Oke, terima kasih Deborah. Nah, jadi panggilan dari seorang FG itu, dia pernah untuk hidup selibat, tapi dia sekarang melanjutkan panggilannya sebagai guru agama, sama seperti Deborah juga, dia juga melanjutkan panggilannya sebagai guru agama. Nah, kalau saya juga mau melanjutkan panggilan saya sebagai guru agama dan hidup berkeluarga. Selamat pagi Bu, pagi. Apa kabar? Sehat. Oke. Nah, di sini Bu, saya Hana Cibarani. Saya mahasiswi dari SDP 1 Gunung Pintura Jadi Tua. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Ibu seperti sharing singkat dengan tema keluarga sebagai sumber panggilan Ibu. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sharing kita pada hari ini, yang pertama, kira-kira menurut Ibu apa panggilan itu Bu? Menurut saya panggilan itu seperti suatu dorongan, cita-cita atau keinginan dalam diri seseorang dan dia ingin mewujudkan dorongan atau keinginan tersebut. Baik. Jadi Bu, kan kita membahas temanya itu keluarga sebagai sumber panggilan. Menurut Ibu, kenapa dikatakan keluarga itu sebagai sumber panggilan Ibu? Keluarga sebagai sumber panggilan artinya menurut saya adalah karena di dalam keluarga anak pertama sekali mendapat pendidikan, mendapat pelajaran mengenai iman dan mengenai kehidupan adalah di dalam keluarga. Bagaimana cara Ibu menanamkan pendidikan iman pada anak-anak? Dengan mengajak mereka berdoa bersama, mengajak mereka ke gereja bersama, dan melakukan hal-hal baik di dalam hidupnya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah ada panggilan yang pernah terbersih dari diri anak-anak Ibu? Sebuah panggilan gitu Bu dari diri anak Ibu, apakah ada terbersih gitu dari mereka? Dulu anak pertama saya pernah punya keinginan untuk menjadi seorang pastor, tetapi ternyata itu hanya ikut-ikutan. Jadi setelah selanjutnya bukan panggilan dari hatinya. Ada dorongan Ibu untuk membuat mereka panggilan hidup penjara? Saya selalu memberikan dorongan, tetapi sepertinya kemarin-kemarin beberapa bulan yang lalu mereka punya ketertarikan untuk menjadi hidup membiara, tetapi ya namanya masih puber ya, pikirannya masih labil, masih suka berubah-berubah. Sebentar katanya mau jadi pastor, sebentar katanya menjadi polisi, jadi belum bisa menentukan pilihan yang pas. Dari Ibu sendiri, apakah ada keinginan dari Ibu supaya anak-anak memilih untuk menjalani panggilan hidup membiara tersebut Ibu? Saya sangat ingin sekali anak saya mempunyai keinginan atau mempunyai dorongan dari dalam dirinya untuk hidup membiara. Tetapi semuanya saya serahkan kepada kehendak Tuhan saja. Yang terakhir Ibu, pertanyaan saya. Apa peran yang sudah Ibu lakukan untuk menumbuhkan dan memelihara panggilan menjadi imam dan biarawan atau biarawati dalam diri anak-anak Ibu dan keluarga Ibu? Saya berusaha untuk mengajarkan hal-hal baik setiap hari, setiap saat kepada anak-anak saya. Ya walaupun karena perkembangan zaman, kadang-kadang yang saya terima, yang saya hadapi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan saya tetap berusaha untuk mengajak mereka makan bersama. Di dalam makan bersama itu kita doa bersama, ke gereja bersama, dan melakukan hal-hal lain yang menyenangkan hati Tuhan. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Terima kasih, sama-sama. Berarti Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak Ibu untuk memilih panggilan yang mereka inginkan gitu ya Bu? Iya, saya sangat menginginkan dan saya sangat mendukung. Terima kasih banyak waktunya Ibu. Sekian dan terima kasih.